Saudara, asuransi kendaraan bermotor paling lambat diterapkan pada tahun 2025. Masih jadi pertanyaan saudara, seberapa penting asuransi ini bagi masyarakat dan bagaimana skemanya? Kita akan bahas bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Pak Agus, undang-undangnya kan sudah jelas Pak, sudah ada sejak tahun 2023, pelaksanaannya paling lambat tahun depan rencananya. Nah, saat ini banyak pertanyaan yang muncul, ada pro, ada kontra, juga meskipun kita tahu ya jelas sifat asuransi itu untuk perlindungan. Apa sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah dalam bentuk komunikasi yang jelas, yang clear ke masyarakat? Ya, pertama seharusnya mengumumkan ini Presiden, bukan OJK, ya kan? Karena ini penting menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus mengeluarkan uang. Kedua, ini belum bisa dilaksanakan sekarang karena memang PP-nya belum ada dan juknisnya juga belum ada. Sekali lagi, PP itu tidak harus dibicarakan dengan DPR. PP itu hanya pemerintah saja. DPR itu hanya ngurus undang-undang. Itu bisa dibaca di Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, jadi sekali lagi itu disiapkan dulu. Intinya ini sangat penting buat pemilik kendaraan kalau kita celaka. Ini kan maunya ditata. Kenapa begitu? Ada yang bilang, oh udah ada SWD KRLJ. Ya, itu adalah untuk orangnya. Tapi kalau third party liability untuk pihak ketiga, orang dan kendaraannya. Contoh, misalnya kita sedang nyetir mobil, ban pecah, terus kita nabrak guardrail atau yang di sisi jalan tol itu penghalangnya, itu kita harus mengganti. Peraturannya begitu. Nah, selama ini malah menjadi sumber korupsi karena lalu cincai dengan pengelola dan sebagainya. Nah, dengan third party liabilities ketika kita nabrak gatel, kita nabrak pagar rumah orang, kita nabrak mobil orang, itu diganti oleh perusahaan asuransi. Dan preminya kecil kok. Iurannya itu kecil, biasanya nggak besar. Seperti misalnya SWD KLLJ yang kendaraan saya ini cuma 100.000, 100 sekian, 120 atau berapa per tahun. Ya, per tahun. Nah, jadi tapi itu kan memang asuransi untuk menjamin tanggungan kita. Yang menjadi persoalan di masyarakat karena ini tidak ada sosialisasinya sejak diterbitkan atau sebelum undang-undang ini diterbitkan. Itu persoalan sehingga masyarakat kan awam tidak tahu. Ada third party liability di seluruh negara yang beradab itu diperlukan karena akan memberi perlindungan kepada orang yang secara tidak sengaja atau sengaja atau bagaimana itu membuat celaka orang lain. Gitu. Artinya sangat penting memang ya Pak ya untuk perlindungan berkendara, kita tidak bisa menampik soal itu. Nah, yang menarik Pak dalam undang-undang adalah asuransi ini TPL, third party liability atau pihak ketiga. Apa sih Pak pentingnya perlindungan ini bagi masyarakat? Ya sangat penting kalau kita misalnya tadi saya akan beri contoh kan, kalau tidak ada TPL kita nabrak guardrail, nabrak pagar orang, nabrak orang sedang jalan itu nanti menjadi debatable, berkelahi dan sebagainya, lalu bisa menjadi sumber korupsi. Karena ganti ruginya misalnya 10 juta, udah 5 juta aja, oke. Nanti 2,5 juta dikasihkan, dan itu menjadi sumber korupsi. Nah, kalau dengan TPL, kita sudah begitu nabrak, kita harus ganti. Gitu. Nah ya, sudah, itu harus dilakukan. Misalnya, by undang-undang kan tidak pernah kereta menabrak mobil. Tapi mobil yang menghalangi jalan kereta karena itu relnya sudah satu. Nah, harusnya mobil yang ditabrak itu mengganti kepada lokomotifnya karena menjadi rusak. Karena by law kereta harus didahulukan. Gitu-gitulah ya. Lalu kita juga kalau ada yang bilang di media-media saya baca, kan udah ada kita perpanjang STNK ada. Iya, itu untuk orangnya. Tetapi tidak untuk propertinya. Itu aja. Oke, jadi artinya skema penerapan yang lebih bijak buat publik seperti apa Pak Agus, misalnya apakah harus diterapkan pada semua pemilik kendaraan atau ada kriterianya? Kemudian bisakah jadi opsional? Ya kalau mau bertahap sih boleh saja, tapi kalau opsional itu menjadi agak aneh kita. Ya atau tidak kalau saya sih. Ya kalau opsional itu nggak bisa. Jadi gini, kalau kita kredit kendaraan kan selalu ada asuransinya. Nah itu TPL masuk di situ. Coba dibuka dokumen asuransi kendaraan, kita lihat pasti ada TPL. Ya kan? Nah, artinya kita sudah bayar itu. Nah, itu sekarang diformulasikan. Tapi sekali lagi yang ditakutkan masyarakat adalah berapa besarannya. Lalu dikaitkan dengan ekonomi. Kemudian siapa pengelolanya? Kan gitu. Karena kita punya trauma soal pengelolaan dana-dana gini, yang terakhir soal Tapera itu kan masalahnya
gimana ini apa namanya mekanismenya kan itu tidak pernah dijelaskan. Ini sama, tidak pernah dijelaskan, tiba-tiba muncul di media seperti itu. Bagi yang sudah tahu itu TPL pasti tidak masalah dan juga tidak akan besar kan. Itu akan apa namanya berguna ketika kita mengalami kecelakaan yang merugikan pihak ketiga. Kalau kita punya mau asuransi pribadi kendaraan, nggak apa-apa, pasti diganti. Tapi yang tidak, ini bagi yang tidak loh ya. Kalau kita punya, saya selalu pakai asuransi karena hidup saya di jalan, risikonya besar, jadi saya pakai asuransi. Nah itu ada third party liabilities di asuransi yang saya pakai. Nah mobil yang di asuransinya sudah ada, tapi yang belum wajib. Nanti kalau tidak mau di negara lain itu tidak bisa memperpanjang STNK, gitulah kurang lebih. Ini yang harus disosialisasikan pada masyarakat. Daripada bikin meme, bikin TikTok yang lucu-lucu, kan lebih baik pendidikan masyarakat seperti ini disampaikan oleh OJK. Oke, itu PR-nya ya Pak ya, artinya dari pemerintah juga harus clear ke masyarakat seperti apa sebetulnya kebermanfaatannya. Penegasan Pak, artinya sebetulnya soal properti ini seberapa penting sih Pak diasuransikan? Kalau tadi kan juga kalau jiwa udah pasti penting, nah kalau propertinya sendiri? Sekarang gini, mobil Anda jalan, terus lagi ngantuk atau main HP nabrak mobil orang. Mobilmu tidak pakai asuransi, gimana coba? Yang ganti siapa kan? Anda yang harus mengganti kan? Nah kalau ada asuransi TPL, asuransi itu yang bayar. Kecuali mobil kita, biasanya mobil kredit atau motor kredit itu ada TPL-nya. Karena si pemiliknya kan belum kita, pemiliknya masih dealer atau toko. Nah itu pasti ada. Nah kalau tidak, nah sekarang yang perlu dipikirkan pemerintah, kalau saya sudah punya third party liabilities di asuransi kendaraan saya, masihkah saya bayar? Itu yang penting. Ya, segmentednya gini, jangan yang kecil, enggak, ini bukan soal kecil, ini soal kewajiban keselamatan kita di jalan. Ya kan? Jadi kalau yang sudah harusnya saran saya yang sudah punya policy polis asuransi tidak usah bayar TPL yang diajukan oleh OJK gitu. Mekanisme ini mudah dilakukan dengan IT bisa. Itu. Oke. Pak Agus, soal pengelolaannya kan juga sebetulnya belum jelas secara penuh ya Pak. Nah menurut Anda mana sih Pak yang lebih bijak? Apakah mengoptimalkan misalnya yang sudah ada nih jasa raja artinya memperluas cakupan perlindungan atau perlu membentuk badan baru misalnya seperti BPJS Kesehatan? Bisa saja, tapi kalau bentuk badan baru saya tidak setuju. Karena badan baru itu menjadi tempat orang mencari pekerjaan. Dan lebih susah kontrolnya. Dan lalu nanti harus lewat DPR itu lalu bukan otak yang dinilai tapi politik yang dinilai. Nah itu juga saya keberatan. Jadi sudah aja, terserah. Ini kalau tidak salah, karena saya juga belum dijelaskan oleh OJK yang akan mengelola perusahaan-perusahaan asuransi masing-masing. Saya nggak tahu apakah jasa raja ataukah apa, bro. Itu yang mesti kita tunggu. Oke, artinya masih wacana. Jadi kita tentu masih menunggu bagaimana dari pemerintah ya Pak. Nah, Pak Agus. Ya sekarang pemerintah harus bikin komunikasi publiknya yang baik. Daripada produk-produk apa bikin inilah. Kan simple, pakai TikTok kayak pakai apa. Lalu ada forum tanya jawabnya sehingga kalau kurang jelas itu yang akan mengurangi kemarahan publik gitu. Kalau sampai diterapkan tapi tidak ada komunikasi dua arah dengan publik. Sepakat karena sekarang pun juga wacana baru dilempar, pro kontranya sangat-sangat ramai ya Pak ya. Nah Pak, jadi bagaimana? Itu kan alanya Presiden Jokowi gitu, lempar dulu aja. Ya. Oke. Pak Agus, kalau misalnya masyarakat diberi opsi nih memilih pilihan asuransi sendiri, konteks ini kebijakannya wajib asuransi. Ini kan juga tentu bisa menggairahkan industri asuransi yang sudah ada di dalam negeri. Tapi kalau misalnya ada pilihan juga yang TPL dari pemerintah, ini seperti apa Pak baiknya? Nggak ada pilihan. Tadi yang saya usulkan adalah perusahaan pemilik kendaraan yang sudah asuransikan kendaraannya harusnya tidak bayar lagi TPL yang oleh program pemerintah ini. Nah nanti kan ada sistem adil lihat gitu. Biasanya mobil kredit, ketika kreditnya habis, biasanya ini orang Indonesia nih kebiasaan. Ceritanya mau ngirit tapi jadi tambah boros. Biasanya setelah lepas kredit, dia tidak mau pakai asuransi lagi. Nah, yang seperti ini harus bayar yang TPL itu di pemerintah gitu. Nah, itu sistemnya rumit. Enggak, pakai IT aja bisa. Nah, lalu kedua, kalau nanti ketahuan bahwa dia tidak bayar lagi, terus nabrak dia tidak mau ganti dan sebagainya, nah penegakan hukumnya harus jelas. Kita ini negara tanpa penegakan hukum, jadi kacau balau.
Oke, baik. Wacana wajib asuransi ini tentu kita tunggu bagaimana dari pemerintah. Tentu juga yang paling ditunggu gimana nih win-win solutionnya bagi pemerintah juga, tapi bagi masyarakat juga harus dengar dari semua pihak supaya tadi ya tidak merugikan satu pihak saja. Baik, terima kasih pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Selamat pagi. Saudara, terdakwa kasus penganiayaan hingga tewas Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Anak anggota DPR fraksi PKB itu dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam kasus tewasnya Dini